Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demo-demo menuntut untuk menangkap Rocky Gerung masih berlanjut di mana-mana, teman-teman. Kali ini Panglima Jilah, Panglima Dayak Kalimantan mengeluarkan statement yang cukup keras dan marah karena Rocky Gerung juga telah menyinggung, dianggap mengganggu IKN. Lalu bagaimana tanggapan dari Panglima Jilah, teman-teman? Kita lihat bareng-bareng. Kalau besok ada yang membela Rocky Gerung, kita turunkan lagi lebih banyak. Demi kebenaran jangan pernah takut. Betul tidak? 3 kali pagi tanggal. Ini di Cirebon ya. Itu dipegang bapaknya, Bu. Ya, ikuti yang di depan barisannya. Jangan ada Rocky Gerung di antara kita. Tolak Rocky Gerung. Ini di Cirebon ya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Panglima Jilah. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Kebanggaan Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Harga mati IKN. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami pengurus pusat Tario Borneo Bangkule Rajang setanah Dayak tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah Tario Borneo Bangkule Rajang setanah Dayak Kalimantan. Dan siapapun yang mengganggu akan kami hukum adat dengan cara adat Dayak. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih. Bisa kami bertanya, Pak, untuk saat ini datang ke Barreskrim, apakah sifatnya menyampaikan laporan ke polisi atau sekadar memberikan sikap atau apa sebetulnya? Memberikan sikap kayaknya. Boleh dijelaskan, boleh dibantu? Boleh sampai kepada kamera ya, Pak? Agak maju sedikit. Kita hanya memberikan sikap aja, jangan sampai ada hal-hal yang lain akan terjadi. Jadi saya kebetulan mewakili beliau selaku lawyernya. Saya minta ya jangan sekali-sekali lagi untuk menghina presiden. Advokat Panglima Jilah ini ya. Penyampaian disampaikan kepada siapa? Maksudnya? Ke siapapun. Di dalam tadi. Iya. Tadi bertemu dengan siapa? Ke siapa? Dengan Wakapolri maupun dengan Kapolri tadi malam. Dan setelah ini tindak lanjutnya apakah akan ada bentuk laporan ke polisi juga, akan serius begitu melapor ke polisi atau Ya, itu akan kita lakukan. Hati-hati Rocky Gerung. Penghinaan. Ya. Saya kira ada lagi kira-kira. Berapa orang Pak? Ya. Yang 8 orang. Iya. Dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya. Kalimantan Barat. Atau aliansi masyarakat mana boleh dijelaskan lebih lanjut? Pasukan merah. Pasukan merah. Tario Borneo Bangkule Raja. Pasukan merah Kalimantan Barat ini, Bos. Kenapa? Iya, kita nanti setanah Dayak. seluruh Kalimantan akan melakukan itu. Hari ini sampai 2-3 hari ke depan. Kita di setiap daerah akan melaporkan sama. Kita semua masyarakat adat Dayak dan terkhusus pasukan merah hari ini sudah mulai melaporkan. Seperti kayak rapat adat dulu. Ya. Jadi gitu aja paling. Jangan ganggu IKN karena masyarakat Dayak, pasukan merah akan Belum, nanti kita detailnya nanti. melindungi. Sekarang kita nyatakan sikap dulu. Ya. Akan melindungi IKN agar tetap Ada tindak lanjutnya. berlanjut.
Ya itu salah satunya itu. Izin ya. Ya. Kita harus menuju bandara soalnya. Ya. Langsung balik ke Ya, makasih ya. Langsung balik. Kita intinya datang di Polda Sulut akan melaporkan saudara Rocky Gerung yang kami sangat marah karena dia menghina Presiden kita Joko Widodo yang kita sangat hormati. Intinya kami yang sebagainya kita sudah tahu bersama. Ya. Dan kedua, dampak dari mulutnya ini, ya pernyataannya ini, Indonesia sekarang gaduh, termasuk kami juga terusik dengan kata-kata Rocky Gerung ini. Ya. Bukannya Rocky Gerung ini asal Sulawesi Utara? Sebetulnya kami datang juga karena kita tahu dia berasal dari Sulawesi Utara, tapi dia tidak mewakili, suaranya itu tidak mewakili Sulawesi Utara, Minahasa terutama. Dia tidak mewakili kata-kata yang kotor itu. Ya. Dan ini sudah berikan laporan, sudah diterima laporan atau ya Pak pengacara? Ya, laporan sudah diterima, tapi kita diarahkan dulu ke resum untuk konseling ya. Tapi kita harus tetap bertahan supaya LP ini harus diterima, karena ini kita masyarakat. Apalagi yang sudah disampaikan tadi, Rocky Gerung ini adalah putra Kawanua, putra Minahasa yang sudah mencoreng sebagai anak bangsa, memecah belah anak bangsa. Apalagi atas nama Kawanua, kita merasa ternodai dengan tindakan-tindakan. Apakah ya tindakan dia itu sebagai orang Sulut, apalagi khusus orang Minahasa, orang yang beradab, dia sengaja memecah belah anak bangsa. Itulah kami datang sangat berharap di Polda ini supaya segera memproses, tangkap dan penjarakan. Setelah dari sini kita akan mengadakan unjuk rasa. Habis dari sini ada unjuk rasa. Di mana? Di daerah mana, Pak? Di titiknya di Patung Walter Mongin City. Mongin City, Sulawesi. Sekitar kalau diprediksi kita di 100-an. Sekian. Ya. Kita intinya melaporkan di Polda masalah kegaduhan yang Rocky Gerung lakukan. Namun karena sudah ada laporan juga di Mabes katanya di pusat, jadi kita akan bentuk pengawalan laporan yang di sana. Artinya karena dalam rangka satu laporan yang sudah dalam satu orang, laporan yang sama sudah dimulai di pusat, di Polda, apakah di Polda Metro atau di Mabes. Intinya kita mengawal laporan yang sudah terjadi di memantau ya. Terus di sini akan melakukan apa, Pak? Kita akan tetap melakukan demo, ya, demo bahwa dalam hal ini kita memang marah apa yang dilakukan Rocky Gerung, ucapannya itu, ya, dan kita akan menyatakan bahwa ucapan dia itu tidak semata-mata itu juga pemikiran atau ucapan orang Minahasa atau Sulawesi Utara atau Kawanua. Jadi intinya kita benar-benar sangat tidak suka dengan ucapan Rocky Gerung itu kepada Presiden kita Joko Widodo yang kita hormati. Ini masa, Pak, ada berapa banyak nih masa? Kita memang batasi ini 100 orang dulu. Nanti kita akan ada susulan demo yang berikut, lihat perkembangan yang ada, dan kita akan setelah ini juga kita akan meminta Rocky Gerung untuk menyatakan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan masyarakat pada umumnya. Dan setelah itu kita lihat perkembangan, dan ada satu kegiatan yang kita akan lakukan setelah ini adalah kita akan melakukan ritual adat. Ritual adat. Seperti apa yang teman-teman, sahabat-sahabat kita, keluarga kita dari Dayak lakukan. Nanti kita akan lakukan ritual adat. Halo, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Rocky Gerung sangat senang banget disebut profesor kalkulator bocor. Dan bahkan dia juga mengaku-ngaku profesor kepada lawan debatnya. Kemudian dia mengaku akademisi, padahal dia bukan profesor, hanya S3 doang. SD, SMP, SMA, maksud saya dia hanya S1 ilmu filsafat doang. Dia juga mengaku bahwa Ahok adalah mantan muridnya dia. Entah murid dalam hal apa ini, saya juga kurang paham maksudnya Rocky Gerung. Sebab Ahok juga belum pernah bawa-bawa nama dia. Atau jangan-jangan Rocky pansos terhadap Ahok. Dan RG juga mengaku dosen. Bagi Anda yang waras dan otaknya masih di kepala bukan di pantat, pasti kalian tahu dan bisa membedakan mana kritikan dan mana ujaran kebencian. Dan Rocky Gerung bukan mengkritik lagi, tapi dia sudah ke tahap ujaran kebencian terhadap kepala negara kita.
Kalau seorang dosen mengaku banyak mengajar di banyak universitas, sebenarnya tidak pantas berkata seperti itu di depan mahasiswa. Karena itu mengajarkan kebodohan politik terhadap generasi penerus bangsa ini. Masa generasi bangsa ini diajarkan ngomong jorok dan kasar sih? Mau jadi apa bangsa ini? Kalau generasinya saja sudah didoktrin dengan ajaran kebencian terhadap pemimpin negara. Harusnya seorang dosen mengajarkan diskursus politik yang baik terhadap mahasiswa Indonesia ini. Bukan malah mengajarkan hal yang brutal. Tapi saya nggak heran sih kalau itu keluar dari mulutnya seorang Rocky Gerung. Kenapa saya nggak heran? Rocky Gerung saja, saya tidak tahu agamanya apa ya. Karena dia tidak percaya dengan kitab suci. Kalau orang tidak percaya dengan kitab suci dan menganggap kitab suci adalah hanya fiksi, berarti dia tidak percaya dengan agama. Kalau Rocky tidak percaya dengan agama, kemudian dia pakai peci dan mengutip ayat-ayat suci Al-Quran atau Alkitab misalnya. Menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah toleransi beragama di Indonesia ini. Kenapa saya bilang ini? Karena yang dikutip itu bukan Rocky imani, teman-teman. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat dan mencuci otak Anda yang bagi pengikutnya. Ini celaka. Ini umat Islam atau Kristen kalau begini. Dan kali ini Rocky itu sudah melampaui batasnya. Dan wajar untuk dihukum. Tapi anehnya para kadrun sangat membangga-banggakan, mengeluh-elukan Rocky. Orang yang tidak percaya dengan kitab suci. Rocky Gerung mengutip ayat Al-Quran dan menjadikan alat untuk berdebat. Dan kadrun sangat bangga itu. Ini sih otak kalian goblok dan bego kalau mengikuti dia. Bayangkan ya, kalau orang tua kalian yang dikatain bajingan tolol dan dungu oleh Rocky Gerung, apakah kalian masih sanggup sebut itu adalah hanya kritikan terhadap orang tua Anda? Atau menurut Anda bagaimana? Salam waras ya. Salam waras. Kadrun itu biasa mengklaim diri paling agamis, paling mengerti agama, sok suci, dan segala macam. Tetapi ketika Rocky Gerung melakukan itu malah dibela. Agamanya aja nggak jelas Rocky Gerung. Agamanya apa? Nggak jelas. Kitab suci aja, Al-Quran aja dikatakan fiksi. Tapi mana? Nggak ada apa-apa. Kalau Ahok kemarin habis di penjara pula. Ya kan? Mana kalian yang katanya agamis itu? Katanya membela agama. Mana? Ya kita lihat tadi teman-teman, Panglima Jilah marah terhadap apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Kita tunggu proses selanjutnya teman-teman. Ya, ini besok akan ada demo 10 Agustus 2023. Ya, akan ada demo kedua belah pihak teman-teman. Dari tangkap Rocky Gerung, kemudian ada lagi yang demo katanya 1 juta umat itu. Akan ada 2 benturan. Kita harap tidak ada terjadi suatu apapun teman-teman. Semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Jangan terprovokasi dan jangan pernah ada gesekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.